Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Oke, jadi di tangan saya sekarang ini udah ada smartphone terbarunya Realme ya, yaitu Realme C65. Smartphone yang kalau kalian lihat beberapa hari yang lalu itu udah mulai di teaser ya di akun Instagram resminya Realme, yang kalau dilihat dari back covernya sih mirip sama smartphone flagship dari brand sebelah loh. Nah, buat kalian yang mungkin udah penasaran nih sama desainnya kayak gimana sih dan spesifikasinya tuh apa aja, gimana kalau kita unboxing dulu guys. Dan seperti biasa tentunya yuk kita pindah ke lensa kamera yang di atas biar lebih detail lagi. Oke, jadi ini dia guys untuk tampilan packaging box dari Realme C65-nya. Nah, kalau kita lihat ya, lagi-lagi untuk warnanya ini masih khas ya, desain boxnya warna kuning kayak gini. Tapi ada yang beda nih guys, kayaknya udah mulai ngedengerin ya, untuk bagian label di atas ini tuh udah hilang ya, yang biasanya tuh ketulis kualitas terdepan gitu. Tapi ini gantinya jadi Young People Choice. Dan kalau kita lihat di bagian kanannya ini ada sebuah logo NFC dan ya seperti biasa ini ada ketulis C65 yang gede banget. Tapi di bagian sini ada label baru lagi guys. Dan kalau kita lihat ini tuh sertifikasi dari TÜV Rheinland, yang mana di bawahnya ini artinya ketulis kalau ini tuh bakalan selalu stabil ya guys untuk performanya selama 4 tahun. Jadi anti nge-lag kayak gitu. Dan ini udah bersertifikasi dari TÜV Rheinland. Kayaknya harus dibuktiin gak sih guys? Dan cara buktiinnya tentu aja kalian harus beli dulu smartphone-nya. Dan ya kayak biasa kalau kalian nanti memang tertarik, untuk link pembeliannya bakal saya cantumin di kolom deskripsi. Oke, selanjutnya di sebelah kanannya ya masih standar aja ketulis tulisan Realme kayak gini. Sebelah kirinya juga ketulis Realme C65. Di bagian atas polosan aja dan di bagian bawahnya juga polosan aja guys. Nah, kalau di bagian belakang sini ada beberapa highlight atau key selling point dari Realme C65-nya. Dimana untuk saat ini untuk kecepatan ngecasnya dia udah sebesar 45 watt guys. Artinya ya harusnya bisa lebih kenceng daripada seri yang pendahulunya guys ya. Kemudian untuk kapasitas baterainya 5000 mAh. Lalu di bagian desainnya ini lagi-lagi masih main dengan desain yang slim guys, dimana memang bener-bener disukain banyak orang ya. Jadi kalau kita genggam itu biasanya feelnya lebih nyaman guys, karena kalau misalnya kita pakein casing jadi nggak kerasa bulky juga ya. Dan di bagian sini untuk ukuran layarnya 6,67 inci dan di bagian bawahnya untuk performanya ini kalau dilihat memang agak sayang ya, dia pakai performa dari chipset MediaTek Helio G85 yang bisa dibilang udah lumayan uzur guys, alias udah berumur lama lah ya. Ya, tapi ya kita lihat aja nanti apakah memang performanya masih bisa cukup mengangkat ya. Apalagi kalau mengingat kayaknya untuk softwarenya dia udah dipakein yang paling baru guys. Oke, selanjutnya di bagian bawah ada beberapa keterangan email dan varian RAM yang bakal kita unboxing ini adalah varian 8/256 GB. Dan disclaimer dulu guys, seperti biasa sebelum saya buka boxnya, ini tuh saya jujur belum tahu spesifik harganya berapa ya. Cuman klaimnya Realme itu ini bakalan di 2 jutaan aja guys. Semoga aja ya ini tuh 2 jutanya 2 jutaan kecil guys, karena kalau misalkan 2 jutaan besar agak masih worth it-an di Realme C67 sih guys ya. Jadi ya kita berdoa aja sama-sama guys ya. Oke, kalau gitu kita sambil unboxing guys, kita lihat untuk isi dalam boxnya seperti apa. Ya seperti ini dan kita buka. Oh ya, untuk varian warnanya sendiri ini yang bakal kita unboxing adalah varian warna, sepertinya warna color hero-nya guys ya, yaitu yang bintang ungu. Karena kalau beberapa hari yang lalu kita lihat itu siluet pertama yang dimunculin itu untuk varian warna ungunya. Wah, jujur menarik sih ini kelihatannya. Karena teaser kemarin itu desain back covernya bener-bener kayak flagship brand sebelah guys ya. Tapi kita intip nanti dulu, kita cek dulu bagian kelengkapan boxnya ya. Ini ada, oke, di bagian sini ya seperti biasa ini ada ketulis Make It Real. Nah, baru di dalamnya ini ada beberapa aksesorisnya. Ini ada SIM tray ejector ya seperti ini. Lanjut ada beberapa kertas seperti kartu jaminan dan buku petunjuk penggunaan. Ini penting banget buat kalian baca sebetulnya. Dan ini satu buah jellycase bening. Nah, ini kalau kalian lihat siluet dari jellycase-nya, harusnya kalian udah mulai notice nih kira-kira smartphone flagship dari brand apa ya. Kayak gini lah untuk siluet dari jellycase beningnya. Dan selanjutnya di bagian sini kita dapetin kabel charger ya, yang pastinya ini sudah USB A to USB Type-C dan belum ada aksen warna orange-nya. Ya, semoga kelihatan lah ya seperti itu guys, jadi nggak perlu saya buka. Dan satu lagi kita dapetin satu buah kepala charger yang harusnya sih ya ketulis SuperVOOC 45 watt. Jadi ya di dalam paket pembeliannya kalian udah dapetin kepala chargernya. Jadi kalian nggak perlu lagi beli aksesoris tambahan buat dapetin pengecasan daya cepat 45 wattnya guys.
Oke, sekarang kita langsung ke smartphone-nya aja guys. Dan ini masih dibungkus sama plastik ya. Buat kalian yang udah nggak sabaran, yuk kita cek sama-sama guys untuk desain smartphone-nya sebetulnya kayak gimana. Kita hitung ya bareng-bareng ya. 1, 2, dan 3. Nah, ini dia guys untuk desain back cover dari Realme C65-nya. Memang bener-bener looks-nya itu mirip banget sama brand brand sebelah ya, untuk smartphone flagship-nya lagi. Sekitar 2 tahun yang lalu lah kalau nggak salah. Buat kalian yang mungkin notice, bisa banget untuk tulisin di kolom komentar yang ada di bawah. Dan ini tuh beneran tipis banget guys ya kalau kita genggam kayak gini, dan harusnya sih nyaman ya. Kalau kalian mau nggak pakein casing pun ini masih kerasa enak kok. Tapi kalau kalian pakein casing juga justru lebih enak lagi guys, karena ini tipis jadi nggak kerasa kegedean juga, jadi masih standar aja buat digenggam. Dan kalau untuk finishing back covernya sendiri ini memang glossy guys, tapi harusnya karena ini warnanya warna bintang ungu tadi, ini nggak terlalu nampakin sidik jari kalian ya, karena ini warnanya ungu kayak gini guys. Kalau hitam mungkin masih kelihatan ya, jadi ya kalian tinggal pilih aja sesuai preferensi kalian masing-masing. Untuk lensa kameranya sendiri ini kelihatannya memang ada 3 buah ring kamera gitu ya, tapi ini cuma 2 aja guys, dimana untuk resolusi kamera utamanya ini sebesar 50 megapiksel dan 1 buah lensa kamera depth sensor yang nggak tahu resolusinya berapa, dan ada 1 buah LED flash. Dan kemudian untuk kelengkapan portnya sendiri, kalau kita lihat di bagian atasnya dia nggak ada apa-apa guys ya. Ini bisa jadi mono speaker, bisa jadi stereo speaker guys. Nanti bakal saya coba kasih tahu kalian waktu saya udah nyalain smartphone-nya. Selanjutnya di sebelah kirinya ini ada 1 buah slot SIM tray yang kalau kita cek mestinya sih masih triple slot ya, karena akan lebih menarik karena kalian bisa tambahin slot memori eksternal semisal 256 GB-nya dirasa kurang. Nah, ya masih triple slot ya, dan ada seal karetnya juga. Ini jadi jauh lebih aman kayak gitu guys. Oke, lanjut di sebelah kanannya ini ada 1 buah tombol volume dan tombol power ya, yang harusnya ini sebagai sensor sidik jari juga, dan di bagian bawahnya ini ada kelengkapan yang lain ya, seperti jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, kemudian ada port charger USB Type-C, dan juga ada 1 buah grill speaker. Dan di bagian depan layarnya ini ada 1 buah lensa kamera selfie yang kalau nggak salah untuk resolusinya sebesar 8 megapiksel aja. Sorry ya agak ngeblur gini guys. Dan selain itu kalian juga udah dapetin aksesoris tambahan berupa anti gores juga guys. Jadi kalian nggak perlu lagi beli anti gores kalau misalkan kalian khawatir layarnya mudah tergores seperti itu. Oke ya, sekarang seperti biasa saya coba nyalain dulu smartphone-nya, dan saya bakal coba setting dulu dan install beberapa aplikasi buat pastinya nanti kita bakal lanjut bahas. Jadi kalian pastiin nggak kemana-mana guys. Yuk. Oke, jadi ini dia guys buat tampilan layar awal dari Realme C65-nya. Nah, untuk looks layarnya sendiri menurut saya ini udah kelihatan oke lah ya, walaupun nggak setipis bezelnya di Realme C67 kemarin, tapi udah cukup simetris kok untuk sisi bagian kiri, kanan, dan juga atasnya. Cuman memang catatannya di dagu bezel bagian bawahnya ini sedikit lebih tebal aja dibandingkan dengan sisi bezel yang lainnya. Dan untuk kecepatan baca dari sensor sidik jarinya sendiri, kalian bisa perhatikan ini tuh menurut saya juga udah responsif banget ya. Dan untuk kecepatan baca dari face unlock-nya juga, ini saya rasa bisa kalian andelin juga guys, karena oke, kita ulang. Nah, karena untuk kecepatan bacanya juga nggak kalah responsif dengan kecepatan baca dari sensor sidik jarinya tadi. Jadi kalian bisa manfaatin kedua sistem keamanan yang ada di Realme C65-nya. Berikutnya, di sini tadi saya juga udah coba screenshot sebentar ya guys. Jadi sebelum saya coba install beberapa aplikasi dan setting-setting smartphone-nya, ternyata untuk penggunaan memori sistem ya, atau total memorinya itu di awal-awal hanya sebanyak 28,1 GB aja, yang mana untuk sistemnya sendiri hanya terpakai atau termakan sebanyak 16,8 GB aja. Ini tuh tergolongnya ringan ya, maksudnya nggak terlalu boros gitu guys untuk penggunaan di memori sistemnya sendiri. Karena kalau kalian bisa perhatikan guys, untuk untuk sistem software yang dipakai oleh Realme C65 ini terbilang udah yang paling baru, yaitu Realme UI versi 5.0 dengan versi basis Androidnya yaitu yang sudah 14. Sayangnya buat jaminan update softwarenya sendiri, jujur saya belum tahu guys apakah ini mendapatkan jaminan update software atau enggak. Jadi buat kalian nih mungkin aja yang menonton video ini tahu, bisa banget bantu tulis di kolom komentar yang ada di bawah biar informasinya juga lebih lengkap lagi jadinya guys ya. Dan ya oke, karena smartphone ini menggunakan chipset yang saya bilang tadi uzur dengan tandeman software yang paling baru ya, yaitu Android 14. Kita cek untuk skor Antutu benchmark-nya apakah ada peningkatan guys. Kalau kita lihat
Ya, ini mendapatkan skor di angka 284 ribuan. Yang at least menurut saya dengan skor segini masih cukup oke loh. Kalau misalkan kalian mau pakai untuk penggunaan ringan maupun ya sedikit berat untuk penggunaan game-game berat gitu ya. Saya rasa game-game yang agak ringan gitu harusnya sih masih oke banget kalau kalian mau pakai smartphone ini. Untuk sensor-sensornya sendiri juga kalian bisa perhatikan ya. Ini tuh yang absen cuma 2 ini aja, dan ini tuh wajar banget karena di banyak smartphone juga kedua ini tuh selalu absen. Yang paling penting sih ada sensor cahaya, kemudian sensor orientasi juga. Dan untuk sensor gironya ini memang sayangnya dia masih sebatas virtual gyro aja. Dan di sini untuk detail spesifikasinya saya dibantu menggunakan aplikasi DevCheck ya. Ya, seperti yang tertulis di bagian belakang boxnya tadi, untuk chipsetnya ini menggunakan MediaTek Helio G85, kemudian GPU-nya sendiri dia memakai Mali G52MC2. Lalu untuk resolusi layarnya dia sebatas SD Plus aja guys. Di sini karena ketulisnya 1604 kali 720 pixel, dan untuk kerapatan PPI-nya dia di 262 ppi dengan support refresh rate hingga 90 Hz. Kemudian untuk memorinya sendiri ini tipenya yaitu LPDDR4X yaitu 256GB dan RAM 8GB. Yang untuk jenisnya sendiri saya belum tahu nih apakah dia eMMC atau yang UFS. Dan kemudian untuk sertifikasinya sendiri kita coba perhatikan ya. Nah, untuk sertifikasi layarnya dia sayangnya masih sebatas di L3 guys. Jadi buat kamu yang suka nonton atau streaming video di Netflix gitu, kayaknya masih sebatas di SD aja guys. Jadi belum resolusi yang full SD-nya. Nah, untuk tampilan Realme UI-nya sendiri ya seperti ini guys. Kalau kalian mau perhatikan, seperti yang kalian bisa lihat ya, kita slide ke sebelah kanan di sini. Ini udah nggak ada lagi yang biasanya tampilan kayak berita gitu ya. Ini udah kosong secara default. Dan untuk tampilan UI-nya memang bisa dibilang masih nggak terlalu berbeda dengan versi Android 13-nya guys. Dan untuk aplikasi kamera bawaannya ini looks-nya seperti ini menu-menunya, dan di bagian selengkapnya ini terbilang lumayan banyak juga. Paling nggak ada tersedia mode Pro untuk kameranya, dan ini tersedia untuk kamera belakang aja, dan ada format RAW juga guys. Jadi nggak sebatas di JPEG aja. Dan kalian bisa perhatikan untuk perekaman videonya ini resolusi maksimalnya hanya sebatas di 1080p 30fps baik depan lensa kamera utama maupun lensa kamera depannya. Jadi nggak tersedia yang 60 fps atau bahkan yang 4K-nya. Wajar ya karena ini smartphone dengan chipset yang bisa dibilang udah lumayan berumur guys. Nah, kalau kalian penasaran sama hasilnya, ini bakal saya kasih beberapa sampel fotonya guys. Ya, jadi ya mungkin seperti itu dulu aja guys untuk video unboxing kita soal Realme C65-nya ini. Jujur ya, untuk impresi awal saya soal smartphone ini sih, kalau memang harganya ini dijual di angka 2 jutaan kecil, saya rasa ini layak banget kalian pertimbangin guys. Mungkin buat jadiin smartphone ini jadi smartphone kedua kalian. Karena selain looks-nya ini udah kelihatan oke ya, premium, apalagi di back cover-nya ini kalian bisa perhatikan ya, desainnya bener-bener hampir ya bisa dibilang plek ketiplek sama smartphone flagship dari brand sebelah, mungkin sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Dan ada sertifikasi jaminan anti lagging dari TUV Rainland yang udah terpampang jelas di bagian depan boxnya. Jadi kalau kalian mau pakai nih smartphone ini jadi smartphone kedua dalam waktu yang panjang selama 4 tahun, harusnya sih bakalan anti nge-lag ya, ini karena udah disertifikasi dari TUV Rainland. Dan saya rasa gitu aja guys ya untuk video unboxingnya. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan atau request untuk video lain dari HP ini, boleh banget tulisin aja di kolom komentar yang ada di bawah. Atau buat kamu yang tertarik mau beli, bisa banget juga untuk langsung belinya lewat link pembelian yang udah saya cantumin di kolom deskripsi. Jadi lagi guys, kalau kalian memang pengen punya smartphone kedua yang looksnya kece, dan kalau dipakein casing nggak kelihatan jadi tebel gitu ya, Realme C65 ini bener-bener sekali lagi patut kalian pertimbangin tuh ya. Jadi nggak kerasa bulky juga karena masih cukup enak atau nyaman buat digenggam. Oke, thank you banget buat kamu yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir ya guys. Dan sampai kita ketemu lagi tentunya di video unboxing yang berikutnya. Bye-bye.